Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Booster Iman Islam. Channel yang membahas semua aspek kehidupan umat muslim, ditinjau dari hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Atsar. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya." Abu Talib kaget, "Dari mana anda tahu semua itu?" "Benar semua." Dia bilang, "Kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera." Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang, tancapin kemah, kemudian mereka jual jasa. "Ayo siapa yang mau diramal? Bayar." Gitu kan? Seperti itulah. Waktu itu, pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di Mekah. Maka orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal. Lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia, mana pimpinannya dukun nih, peramal-peramal. Ditemukan, lalu dibawalah Nabi SAW, waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam kisah, dalam buku sejarah disebutkan, memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan, "Tahan anak ini." Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun, sama setan-setannya nih. Kan dukun. Ini, saya nggak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini, biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang, "Oh ini nasibnya begini, sudah bawa, bayar." Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah, Abu Talib ketakutan, dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan, kalau dia tanya, jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah, Abu Talib kembali ke situ. Lama, baru dukun itu keluar, peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak, "Mana anak tadi itu di sini?" Nggak ada yang nyaut, karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali, "Mana anak itu di sini?" Sampai 3 kali. Kesimpulan terakhir, kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia akan memimpin dunia. Dengan ini teman-teman sekalian, maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi SAW ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang muslim tidak percaya dengan dukun semuanya, tapi historinya begitu. Secara histori seperti itu. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulayla bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, "Kalian dari mana?" Kata Abdul Muttalib, "Dari Jazirah Arab." "Dari mana tempatnya?" "Dari kota Mekah." Kata pendeta itu, "Dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad." Abdul Muttalib, "Dari mana engkau tahu itu semua?" Dia bilang, "Dari kitab kami, dalam Injil disebutkan namanya Muhammad." Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu
untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari 4 orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar, aku memberikan nama Muhammad, aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun mengembala domba, ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalaan ini. Nabi SAW mulai di umur 21 tahun berdagang, dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi SAW, membeli dagangan Nabi SAW. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash, hai Muhammad, saya titipin barangnya. Setelah tawaf, saya akan ambil. Orang ini umroh, gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umroh, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad SAW. Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Ingat dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Itu tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz, dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama. Menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbatan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu barang ini? Dia bilang iya, karena anda mengatakan suruh tunggu. Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam, jadi sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. To his paradise, they home of satisfaction.